Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Tabriza dengan NIM 0603520074 akan menjelaskan tentang teori Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ia berasal dari keluarga Yahudi. Teori Sigmund Freud, peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting dan agresi yang di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya temuan atau monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian dan dinamika kepribadian dan perkembangan pribadian. Struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran: sadar, prasadar, tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ID, ego, dan superego. Tingkat kehidupan mental: A. Sadar, B. Prasadar, C. Tak sadar. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 cara: 1. Tindak refleks, 2. Proses primer. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realitas, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Superego adalah kekuatan moral dari etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong cat-axis dan tenaga penekanan anti-cat-axis. Cat-axis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh ID untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri, sedangkan anti-cat-axis adalah penggunaan energi psikis untuk menekan atau mencegah agar ID tidak memunculkan naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Pertama, insting sebagai energi psikis. Kedua, jenis-jenis insting. Ketiga, kecemasan. Keempat, mekanisme pertahanan ego. Kelima, perkembangan kepribadian.